Ya, shalom semuanya, selamat malam. Apa suara saya terdengar jelas? Oke, thank you. Jadi saudara mungkin Anda heran, background saya agak beda hari ini. Ini bukan background dibikin saudara atau di-insert, tapi ini benar-benar background asli. Karena saya sedang tidak ada di kota Jakarta, saya ada di kota Ungaran. Ya, sedang ada pelayanan di sini dan malam ini saya akan Zoom dari kota Ungaran. Ini tepatnya di mana di ruang auditorium kebaktian dari Bukit Doa Taman Getsemani. Ya, jadi kalau Anda yang pernah ke sini, inilah ruang kebaktiannya. Yang belum ya saya kasih tahu. Ya, saya lagi ada di Ungaran hari ini dan saya boleh Zoom dari kota ini. Ya, saya berharap semuanya bisa jelas mendengarkan dengan baik. Ya, setelah libur sekian lama, ya 2 kali Senin saya rasa kita libur, malam ini kita akan mulai lagi. Ya, malam ini kita start lagi. Dan seperti biasa tiap minggu pertama setiap bulan, karena ini sudah masuk minggu kedua, tapi tetap akan saya berbagi tentang sebuah kebenaran, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan atau unshakable kingdom. Saudara, saya banyak diskusi dengan sepupu saya di sini dan teman tadi dengan hamba Tuhan yang lain. Ya, kami sepakat memang saat-saat ini banyak yang aneh-aneh, saudara. Banyak yang aneh-aneh. Sebab itu saya berdoa supaya setiap saudara itu benar-benar bisa berpegang pada kebenaran yang asli. Siapa itu? Yesus Kristus. Alkitab menulis, when you embrace the truth, you will set free. Kalau Anda dan saya memeluk atau merengkuh atau merangkul erat-erat sang kebenaran itu, Anda akan dibebaskan. Bukan dibebaskan hidup bebas ya saudara maksudnya, tapi dibebaskan terhadap segala yang dunia bikin bingung. Ya, semakin banyak kalau Anda lihat sosmed, semakin banyak yang bingungin dan mengerikan. Yang saya kasihi, ya, kami libur 2 minggu dan terakhir saya ingat yang share di Reva adalah James Farlow, betul ya? Ya. Dan saat itu hari Senin itu kami sedang ada di kota Busan di Korea. Karena ada satu perjalanan yang harus ke sana. Ya, saya rasa James sempat ngomong itu waktu itu. Ya, dan malam ini saya akan share dulu, nanti juga ada kesaksian yang saya akan bagikan selama di Korea. Oke, saudara yang kasih Tuhan, kita akan segera masuk dan kita mulai. Ya, dasarnya kita akan tetap balik lagi. Jadi mungkin Anda akan dengar ayatnya akan berkali-kali. Ya, tentang topik kingdom ini. Saya berdoa supaya kita tidak menjadi bosan karena semakin Anda renungin firman Tuhan, semakin banyak hal-hal baru yang akan disingkapkan. Saudara setuju dengan saya? Amin. Karena saudara kita harus tahu saudara, firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu hidup. Ya. Hari Kamis yang lalu kita mulai School of the Word lagi, sudah start lagi on-site, sesi yang ke-7. Ada yang rekan kita yang bersaksi, yaitu Jessica, dia bersaksi dengan luar biasa, saudara. Dia cerita bagaimana dia ngeluarin satu statement, we are schooled by the Word. Kita disekolahin oleh Sang Firman. Saya terhentak, saudara, dengan statement ini. Karena apa? Karena firman itu adalah dia sendiri. Amin. Ya. Jadi kalau Anda dan saya baca firman, renungin itu terus, Anda tuh disekolahin sama dia. Apanya Pak yang disekolahin? Ya. Roh Anda akan di-renew terus. Akibatnya jiwa Anda akan makin luar biasa dan tubuh Anda akan semakin luar biasa. Amin. Sehingga Anda tidak akan terguncang dengan semua yang ada di luar ini, saudara. Ya. Banyak hal yang aneh-aneh, saudara. Ya, banyak hal yang aneh-aneh. Ya.
Matius 4 ayat 17 kita mulai. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pesannya dengan kata-kata ini. Berpalinglah dari dosa-dosamu dan kembalilah kepada Allah karena kerajaan surga sekarang dapat dicapai. Saudara, berpalinglah. Maksudnya apa? Jangan lihat ke situ lagi, tapi dibalik, saudara. Jangan lihat ke sono lagi, tapi dibalik. Berpalinglah dari dosa-dosamu dan kembalilah kepada Allah. Karena kerajaan surga sekarang dapat dicapai. Makanya kalau Anda lihat kebenaran ini, saudara, ini Yesus mulai pelayanannya dengan starting mengajar ini. Dia mulai masuk bahwasanya dia janji, bahwasanya dia nyatakan bahwa kerajaan surga dapat dicapai. Artinya apa? Dapat dicapai. Artinya apa? Dapat disentuh. Artinya apa? Dapat dialami. Beneran Pak, bisa disentuh kayak kita megang istana, megang gedung. Bukan itunya saudara, tapi Anda harus ngerti karena kerajaan surga itu adalah dimensi, realita di dalam roh. Jadi ketika Anda berpaling, Anda bertobat, repent, berubah cara pikirnya. Kita kembali kepada Tuhan. Maka Anda akan mengalami yang namanya kerajaan surga. Layer by layer. Setahap demi setahap. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, makanya ketika Yesus naik di salib, finalnya adalah tirai bait Allah dibelah. Siapa yang belah? Pemimpin agama? Tidak sama sekali. Yang belah siapa? Yang belah surga. Tuhan sendiri yang belah. Supaya apa? Ada free access buat setiap orang untuk mencapai, untuk menjamah, untuk mengalami Tuhan. Saudara, yang paling marah kalau ini terjadi siapa? Ya iblis. Karena dia selalu berusaha ngasih Anda dan saya selubung terus. Supaya kita tuh nggak ngerti-ngerti. Nah itu sebabnya saudara. Anda dan saya harus terbiasa dengan membaca firman, bukan membaca komen. Yang setuju katakan amin. Ya. Saya sedih saudara. Ya. Tadi saya ngobrol sama seorang rekan hamba Tuhan, dia tiba-tiba dia dengar nggak? Yang baru ngetren nih hari-hari ini, apaan? Ada yang bilang tentang 567. Saya bilang nomor apaan lagi tuh? Ya kan? Ya. Emang suruh beli angka-angka? Ya kan? Ya. Enggak, bulan 5, bulan 6, bulan 7. Apaan lagi? Ya kan? Ya, tentang cuaca akan makin gini, makin gini. Saya terus terang bilang, saudara, mohon maaf ya. Ya, kami hamba Tuhan itu tidak diajarin atau dilatih untuk jadi ahli cuaca. Setuju? Jadi jangan kebablasan, saudara. Ya. Saudara, saya mau bilang terus terang, saudara, di dalam perjalanan Anda dan saya. Ya, tugas kita hamba Tuhan itu adalah mengajar murid-murid, mengajar jemaat Tuhan, mengajar anak-anak Tuhan untuk selalu stay on track. Dan tracknya tidak ada lain, yaitu firman Tuhan. Amin. Amin, saudara. Nah, saudara, jadi kembali kepada Allah, berpalinglah dari dosamu. Ya. Ini kebenaran yang Tuhan ajarkan supaya para murid, para semua anak-anak Tuhan yang menerima Dia itu boleh berjalan di dalam kebenaran kerajaan Allah. Yesus bahkan setelah mulai pelayanan ini, Dia mendasarkan doanya pun pada sebuah kebenaran. Yaitu apa? Matius 6 ayat 9 dan 10. Berdoalah seperti ini, kata Yesus ketika murid-muridnya minta diajarin doa. Bapa kami yang di surga, yang di alam surgawi, biarlah kemuliaan namamu menjadi pusat di setiap persimpangan kehidupan kami. Saudara lihat ya, anak-anak Tuhan langsung diajarin kebenaran apa? Biarlah kemuliaan namamu ya menjadi pusat. Dimulai dengan bukan Tuhan kami doanya, tapi Bapa kami yang ada di surga. Amin. Dimulai dengan sebuah doa yang menyatakan bahwa
Hubungan Anda dan saya dengan dia, dengan Tuhan kita, itu adalah hubungan relationship yang khusus, yaitu Bapa dan anak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya benar-benar setiap Anda dan saya bisa mengalami ini dan menghidupi ini dan menjalani kehidupan ini. Saudara, ketika kita mulai, Bapa kami yang ada di alam surgawi, biarlah kemuliaan namamu menjadi pusat setiap persimpangan hidup kami. Artinya apa? Setiap langkah hidup Anda, pertimbangkan baik-baik. Apakah itu memuliakan Tuhan atau enggak? Yang setuju katakan amin. Orang sering minta, Tuhan tuntun kami. Kita bisa bicara, kalau hadiratmu tidak menuntun kami, seperti Musa bilang, if your presence doesn't go with us, we will not leave this place. Kami tidak akan meninggalkan atau tidak akan beranjak dari tempat ini. Artinya apa? Kalau Tuhan nggak nuntun, bagaimana Anda bisa dituntun Tuhan? Simple, saudara. Firman-Nya itu adalah tuntunan kita. Alkitab menulis, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Setuju, saudara? Alkitab menulis, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Nah, ayat 10. Nyatakan kerajaanmu dan jadikan setiap tujuanmu digenapi di bumi sama seperti yang digenapi di surga. Jadi Yesus mengajarkan supaya kita berdoa untuk menyatakan kerajaan surga, ya, dan jadikan setiap tujuannya dia itu digenapi di bumi sama seperti yang di surga. Tugas Anda dan saya, siapapun Anda yang mengaku bahwa Anda anak Tuhan, dari mana saya mengaku anak Tuhan, yang berdoa berkata bahwa dia adalah Bapak saudara, Bapak saya, Bapak kami, itu bertugas menyatakan kerajaan surga ini. Amin. Saudara nggak usah repot-repot dan jangan terlalu berlebihan, jangan lebay, saudara. Nyatakan kerajaanmu dan jadikan setiap tujuanmu. Saudara, artinya apa? Kalau kehendak Tuhan terjadi di surga, ya nggak aneh, waktu kawasannya dia. Tapi kalau kehendak Tuhan terjadi di bumi, itu harusnya terjadi seperti itu. Ya, karena sejak kejatuhan manusia, semuanya kacau balau. Harusnya manusia yang sebagai manusia, maksudnya manusia sebagai ciptaan yang segambar serupa dengan Allah, itu sebagai perwakilan dari surga, perwakilan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Karena Alkitab nulis manusia diberi kuasa. Ternyata manusianya jatuh. Tapi puji Tuhan, Yesus lahir. Dan dia mulai pelayanannya dengan apa? Kerajaan surga sudah dapat digapai. Amin. Jadi saudara, artinya ini menjelaskan bahwa Anda dan saya bertanggung jawab supaya apa yang ada di surga itu harus turun di bumi. Yang setuju katakan amin. Makanya ketika gereja Tuhan berdiri, sekali lagi, kalau saya ngomong gereja bukan bangunan, kerajaan juga bukan bangunannya, bukan institusi, saudara. Tapi gereja adalah Anda dan saya sendiri. Ketika itu dibangun dengan dasar pewahyuan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang terjadi apa? Yesus memberikan kunci-kunci kerajaan. Amin. Tuhan Yesus memberikan kunci-kunci kerajaan. Apa ini, saudara? Otoritas. Otoritas apa? Untuk menutup yang di surga ditutup. Untuk membuka yang di surga dibuka. Di mana? Di bumi. Halo? Saudara, renungkan ini baik-baik ya. Renungkan baik-baik. Saya serius, saudara. Renungkan ini baik-baik. Saya berdoa supaya setiap saudara, saya berdoa supaya setiap kita bisa mengalami ini. Tolong, ya, renungkan ini baik-baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, ini tugas Anda dan saya. Nah, saya lanjut dengan khotbah Tuhan Yesus dari Matius 5, Matius 6. Nah, ini Matius 6 yang agak akhir itu Yesus menyatakan untuk melawan hal kekhawatiran. Karena orang terus terang bilang manusia dimanapun kekhawatiran itu normal. Iya,
Secara manusia kekhawatiran itu normal. Tapi Anda dan saya di dalam Tuhan, ya, kita harus punya kepercayaannya teguh. Apa sih? Ayat Matius 6:33. Jadi di atas semuanya, saudara, semua, nggak ada lagi yang lain. Teruslah mengejar kerajaan Allah. Teruslah mengejar kerajaan Allah. Apa sih? Roma 14:17 bicara apa? Kerajaan Allah bukan peraturan makan minum, tapi bicara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Itu nanti kita akan baca ayatnya lagi. Tapi saya mau nyatakan, saudara, di atas semuanya, kejarlah atau teruslah mengejar kerajaan Allah dan kebenaran yang berasal dari Dia. Karena Dia sang kebenaran, Dia adalah sumber kebenaran itu. Maka semua hal yang kurang penting ini akan diberikan kepadamu secara berlimpah-limpah. Halo? Apa sih hal yang kurang penting? Ini sebenarnya, saudara, di Matius 6 ini kalau Anda mundur ayat di atasnya lagi, mulai dari ayat 28, 29, itu bicara tentang apa yang kami pakai atau apa yang kami makan. Manusia khawatir itu terus. Nanti gimana makanannya, cukup enggak? Ya. Nanti pakaiannya cukup enggak? Ketika pandemi nanti gimana kehidupan kami? Ya, sekarang pandemi udah mulai surut. Ya, Badan Kesehatan Dunia udah mulai bilang, saudara, ya, bahwa bertahap ini sudah mulai dianggap sebagai penyakit yang normal, penyakit yang umum, bukan yang mengerikan lagi. Ya, beritanya masih simpang siur, tapi saya mau bilang kita tetap hati-hati. Ya, kita tetap hati-hati, tapi saya mau bilang ketika ini terjadi sudah mulai makin baik, kita bersyukur terus, saudara. Tapi saya mau bilang sekali lagi, ya, jangan terus nanti mikir, waduh nanti apa lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda itu anak Tuhan. Nggak boleh khawatir. Waktu pandemi banyak orang khawatir, nanti gimana hidup kami, nanti makanan kami gimana, sandang pangan kami gimana, anak sekolah gimana, ya kan, kerja nanti gimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenyataannya, Tuhan menyertai Anda. Amin. Amin. Ya. Kalau sekarang nanti, udah mulai kelihatan tenang, jangan mikir lagi nanti ada ini, ada itu, ada 5, 6, 7 lagi nanti saudara, bulan 5 begini, bulan 6 begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, dari dulu nama Tuhan nggak pernah berubah. Immanuel. Halo? Artinya apa? Allah beserta kita. Amin. Janganlah khawatir tentang hari esok. Ya. Tapi hadapi setiap tantangan yang menghadangmu hari demi sehari. Hari esok akan ada penyelesaiannya sendiri. Kenapa? Saudara, kenapa ayat ini menyatakan ini, saudara? Ini kasih Tuhan, saudara. Karena kasihnya itu kekal. Jadi tidak bisa dibilang, waduh nanti Pak, kalau hari esok atau minggu depan, maaf, ya, atau bulan depan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nggak usah takut. Serius, saudara. Nggak usah takut. Sekali lagi. Ya. Terbukti ketakutan kita juga nggak jadi apa-apa kok. Ya, semakin takut, semakin bingung. Ya. Dulu saya pernah katakan di suatu museum dari grup band yang terkenal di Korea itu ada tulisan statement bahwa fear is poison, saudara. Ya, ketakutan itu racun. Ya, tapi begitu banyak ketakutan yang sekarang ditebar. Makanya kami para hamba Tuhan, kita akan terus bicara tentang kebenaran, bukan tentang menakutkan. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perhatiin baik-baik. Ya, ke depan ini, saudara, akan apa? Akan ada penyelesaiannya sendiri. Ini, saudara, Yesus ngomong ini karena apa? Karena di Perjanjian Lama juga pernah disebut ratapan 3, 22, 23. Apa? Setiap hari rahmat Tuhan selalu baru. Amin. Saudara, setiap hari rahmat Tuhan selalu baru, kasihnya baru karena kasihnya itu kekal. Jadi tolong saudara, jangan sampai Anda itu bingung terus. Ya, COVID-nya sudah agak-agak tenang. Terus dengar berita apalagi.
Saudara, saya kasih dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan Anda itu ada bersama Anda dan saya. Amin. Saudara, saya lihat wajah-wajah yang selalu saya kenal di sini. Dan saya percaya, saudara. Percaya apa? Mereka selalu ditolong Tuhan pada waktunya. Ya. Raquel diantaranya yang selalu kita lihat kalau Senin ini. Ya dia, saya percaya, saudara. Ya dia mengalami banyak gejolak juga di pandemi. Betul lah, Raquel? Ya. Tapi Tuhannya juga lebih tinggi daripada itu semua. Damainya akan nutup semua gejolak itu, betul? Nah, tapi untuk itu, saudara, pilihan Anda. Anda memilih untuk memaksa diri Anda untuk berada di dalam damai Tuhan, ya, atau malah memilih ngikut semuanya itu. Bingung ikut bingung, ya kan? Nggak jelas ikut nggak jelas. Terus mau bedanya apa saudara dan saya dengan orang di luar sana? Anda itu disebut di Alkitab, Andalah anak-anak terang. Siapa yang percaya? Amin. Kita anak-anak terang, saudara. Anak-anak yang mendapat terang dan menjadi terang. Kurang keren apa, saudara? Ini di belakang saya tulisannya, saudara. Ya, be a blessing. Itu atasnya sebenarnya ada satu tulisan, well done. Jadi Tuhan udah selesaikan buat Anda. Ya. Well done, saudara, udah diselesaikan dan Anda harus jadi berkat. Ya. Ini tulisannya bukan not yet, saudara. Bukan belum terus. Halo? Ya, sekarang izinkan saya cerita tentang Korea karena kemarin kan James itu nyebut-nyebut Korea mulu. Ya. Jadi rasanya James ngisi itu 3 April ya, betul ya? Kalau nggak salah itu tanggal berapa saya lupa. Oh, bukan. Oh iya 3 April rasanya kalau nggak salah. Ya, saya mau cerita saudara, jadi tanggal 2 April ya atau tanggal 10 saya lupa. It's okay. Ya, kami berangkat ke Korea 31 Maret saudara. Ya. 31 Maret saya berangkat ke Korea, saya, Ibu Lydia, Ria sama suaminya. Dan tanggal 1 April pagi kami nyampe. Terus tanggal 2 April Minggu oleh anugerah Tuhan saya dikonekin sama teman saya untuk bicara di sebuah gereja di Korea. Nah, itu gerejanya adalah dari Pastor Choi, gembalanya yang waktu itu pernah ngisi di kita. Ya. Pastor Choi, saudara. Nah, ini adalah Zion Presbyterian Church, saudara. Nah, ini depan gerejanya. Itu kami, saudara. Ya, yang sebelah kanan yang pakai jas, ya, yang full dress itulah Pastor Choi dan itu istrinya. Ya. Jadi mereka pakai jas lengkap, saudara. Kami pakai batik aja. Ya, soalnya kalau kami pakai jas, kami bingung, saudara. Kenapa bingung, Pak? Bilang gotong jas kemana-mana kan repot, saudara. Ya, jadi kami pakai batik. Ya, itu gerejanya di Korea. Nah, terus khotbahnya bahasa apa? Saya tanya Pastor Choi, saya disuruh khotbah bahasa Inggris. Ya, kalau saya disuruh khotbah bahasa Korea, ya saya nggak bunyi, saudara. Ya, ngertinya cuman bilang halo aja. Ya kan? Itu pun diajarin anak-anak, katanya ngomong halo tuh ngomongnya annyeonghaseyo. Ya. Saudara. Ya. Nah, ini ada potongan dari rekaman kami khotbah di sana, saudara. Saya berbagi tentang from identity, dari identitas di gereja Sion Presbyterian, gereja Presbyterian Zion Presbyterian Church, saudara. Ya, bersyukur sih di jadwalnya siang, soalnya kalau pagi ya cukup ngeri. Kenapa? Karena saudara, waktu itu saya sempat pagi-pagi bangun 6:30 pagi, suhunya 3 derajat, saudara. Nah, kalau 3 derajat keluar pakai batik ya nggak lucu lah, saudara. Ya, terlalu lucu jadinya. Ya, ya apalagi kalau kena angin ya pasti masuk angin nanti jadinya.
Nah, berikutlah filmnya. Anda lihat sebentar supaya Anda lihat. Terima kasih untuk doanya, by the way. Silakan, Henry. That by His grace we are saved. And Ephesians 2, verse 10, I take from the New Living Translation, the NLT. It is said that for we are God's masterpiece. 에베소서 2장 10절 NLT 버전을 지금 방금 낭독했습니다. 우리는 그의 만드신 바라. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님의 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이라. So God has restored us to become His masterpiece and to do the good things. You know that this is one story that I love it very much because it is, we can see the change of the identity. 저는 이 말씀을 매우 좋아합니다. 왜냐하면은 우리의 그 정체성에 대한 문제를 다루고 있기 때문입니다. Jesus explained about living water that can make her life totally change and become new creation as a masterpiece. 예수님은 이 여인의 삶을 완전히 변화시키고 새로운 피조물이 될 수 있게 한 생수에 대해서 말씀하셨습니다. If you read all of the story, we can know that this woman has a very bad background, but because of God's love, Jesus had to go through Samaria. 하나님의 사랑으로 이 여인은 예수님을 만나게 되었습니다. Be still my soul, be still my soul. I know that my hope is in you. You see that this woman has changed her identity because of Jesus' love, and because of this, of the changing of their identity, become God's masterpiece. She can draw so many people to meet Jesus. I believe this is an interesting story of a woman, again a woman with a very bad history, have an encounter with Jesus and become the first missionary during Jesus' time. Whoever believes in me, as Scripture had said, rivers of living water will flow from within them. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니. So from the renewed identity will flow streams of living water. 우리의 회복된
그 그리스도인으로서의 정체성으로부터 생명의 물이 이 세상에 흘러나가게 될 것입니다. I won't be shaken. Ya, itu potongan dari rekaman kami, saudara. Ya, terima kasih buat Andre Herman yang membantu untuk edit potongan videonya. Saya kasih Tuhan, itu kalau Anda lihat Presbyterian Church itu modelannya bukan kayak gereja yang kita sering hadiri. Jadi Ria diminta untuk nyanyi, dia main keyboard, tapi ngadepnya bukan ngadep ke jemaat, saudara, ngadepnya ke mimbar. Ya, cukup unik ya. Jadi Tuhan baik sekali dan terima kasih buat semua keluarga Reva yang sudah mendoakan kami. Ya, saya nggak kebayang saudara khotbah di sana, ya udah pagi itu pakai bahasa Inggris lagi. Dan di gereja yang buat saya juga agak bingung saudara. Dan yang unik saudara, kan kami di tengah-tengah, kami naik di mimbar, jadi kami ada di podium duduknya berdua. Ya, satu hal yang Ria juga bilang sama saya, Pak, lihat Pak itu. Jadi kalau lagu di Korea, jemaat Korea ditayangin itu lagunya ada not baloknya, saudara. Rupanya anak sekolah di Korea itu dari kecil sudah diajarin not balok, saudara. Ini luar biasa. Dan pendetanya kalau nyanyi, saudara, wah bagus banget suaranya. Nah, di akhir daripada kebaktian, memang saya sebelumnya disuruh sempat diminta untuk share ministrinya apa, Reva tuh ngapain aja, saya sempat share. Ya, dan setelah itu mereka doain kami. Waktu doain memang tidak ada yang translate, saudara. Ya, tidak ada yang translate. Jadi Pastor Choi, gembala seniornya, doain kita. Ya, pada saat dia berdoa, saudara, itu seluruh jemaat ikut berdoa, saudara. Jadi suaranya itu rame, saudara. Ya, suaranya rame dengan bahasa Korea. Nah, saya di atas mimbar, saya tidak ngerti. Tapi hati saya nangkep. Saya nangis, saudara. Istri saya bilang, ini hadirannya kencang sekali. Ya, dan memang saya aminkan. Saudara, ini pertama kalinya kami pelayanan di tempat yang benar-benar buat saya nggak biasa, tapi semua itu anugerah. Sekali lagi terima kasih buat doanya. Sehingga semuanya lancar. Puji Tuhan. Oke, saya akan lanjut dengan kebenaran janji Tuhan. Roma 14:17, The Passion nulis, karena kerajaan Allah bukan soal peraturan-peraturan tentang makanan dan minuman, melainkan ada di dalam dimensi roh. Yang setuju katakan amin. Kerajaan Allah bukan soal peraturan-peraturan, bukan soal agamanya, saudara. Ya, tapi tentang dimensi roh. Yang dipenuhi dimensi Roh Kudus. Perhatiin ya, dimensi Roh Kudus dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi kalau Anda mencari sungguh-sungguh, mengutamakan mencari kerajaan Allah, maka sudah sewajarnya, sudah seyogyanya Anda dan saya itu masuk di dalam satu dimensi roh, ya, masuk dalam satu dimensi roh yang di dalamnya penuh dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Emang nggak ada khawatir, Pak? Bisa ada sih, tapi akan terkalahkan. Karena terang mengusir kegelapan. Siapa yang percaya sama saya? Maksudnya percaya dengan kebenaran ini, saudara. Bukan percaya sama saya, nanti saya jadi apa, saudara? Repot nih. Ya kan? Ya, saudara setuju dengan kebenaran ini bahwa terang mengusir kegelapan, amin? Ya. Nah, jadi ketika pikiran Anda dan saya menjalankan semua yang konsepnya Matius 6:33, ya, carilah dahulu kerajaan Allah, atau di atas semuanya itu, ya, kejarlah kerajaan Allah, maka di dalam kerajaan Allah itu adalah dimensi yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Makanya dikaitkan dengan kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Sandang pangan. Kekhawatiran apa? Segala yang namanya khawatir.
Paulus menangkap ini setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebelumnya Saulus jadi Paulus. Nah, kalau Anda lihat saudara, ya, ini bukan agama saudara, tapi bicara tentang itu loh. Ya kan, kita harus fokus dan melekat terus, jangan khawatirkan apapun juga. Ya, makanya Paulus nulis di Filipi 4 ayat 6 dan 7, ya, jangan terseret ke arah yang lain atau mengkhawatirkan apapun. Saya ulangi lagi ya, jangan terseret ke arah yang lain atau mengkhawatirkan apapun. Pak, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah gini loh saudara, Anda itu kalau sedikit aja khawatir, sedikit aja loh, itu akan diseret terus saudara. Saya ulangi. Kalau kita khawatir sedikit aja, kita akan diseret. Contoh, tiba-tiba Anda sakit kepala, pusing. Kalau Anda khawatir, Anda akan mikir, ini pusing ini gara-gara apa ya? Gara-gara saya begini tadi. Oh, atau karena saya salah makan. Saya makannya kenapa tadi? Terus gini, memang makan harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan. Tapi saya mau bilang saudara, ya, jangan khawatirkan kebablasan. Ya, berdoa, ya, dan hidup hati-hati, tapi tetap fokuskan diri Anda untuk mencari kerajaan Allah yang di dalamnya ada apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jangan terseret ke arah yang lain atau mengkhawatirkan apapun juga. Berdoalah senantiasa sepanjang hari, sampaikan permintaan-permintaanmu yang penuh iman ke hadapan Allah dengan ucapan syukur yang melimpah. Ceritakan kepadanya. Ceritakan, apa sih ini? Ceritakan kepadanya setiap hal kecil yang terjadi dalam hidupmu. Apa sih? Curhat. Curhat toh gitu loh. Bahasa saya di kawasan Jawa Tengah, saudara. Ya. Jadi diminta curhat, maka damai sejahtera. Lihat lagi, damai sejahtera Allah yang luar biasa dan yang melampaui pengertian manusia yang nggak masuk akal, saudara, akan membuat kamu mengetahui jawabannya melalui Yesus Kristus. Yang setuju katakan? Amin. Saudara perhatiin. Inilah janji Tuhan. Ya. Jangan khawatirkan apa juga. Karena Anda akan mengetahui jawabannya melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena Christ is the answer. Kristus adalah jawabnya. Amin. Kristus adalah jawabnya. Jangan nyari jawab yang lain-lain. Memang Kristus jawabnya iya, karena dia adalah Raja Damai. Dia Immanuel menyertai Anda. Saudara? Ya. Jadi pilihan ada di tangan Anda dan saya. Saya menyatakan, saya menjelaskan, saya memaparkan kebenaran firman. Pegang itu erat-erat dan latihan. Kok latihan, Pak? Iya, Anda dan saya perlu berlatih untuk tidak khawatir. Amin. Anda dan saya perlu berlatih untuk memilih tidak khawatir. Ya. Nah, ada kesaksian lagi, saudara. Berikutnya. Tadi 2 April, yang ini 8 April. Kalau nggak salah 8 April rasanya. Malam-malam, saudara. Ya, malam-malam. Mungkin kira-kira setengah 10 malam waktu Korea. Kami balik menuju kompleks kami tinggal. Tapi sebelumnya kami mampir ke toko kosmetik. Wah, tokonya masih ramai, saudara. Jam 9 malaman lah. Ya, kenapa ramai, Pak? Karena kami tinggal itu di daerah turis memang. Jadi Anda bisa dengar kalau malam itu orang jalan-jalan, banyak jajanan di tengah jalan, di pinggir jalan, saudara. Ya, bahasanya Filipina, ya Malaysia ada, Indonesia ada, Chinese banyak. Ya kan, jadi bahasa itu macam-macam. Ya, yang nggak kedengaran memang bahasa roh karena bukan gereja. Ya, jadi jangan keliru, saudara. Ya, saudara yang saya kasih. Nah, Ria perlu nyari gunting kuku karena kukunya ada yang kurang pas guntingannya. Saya dan Bu Lydia perlu nyari hand body lotion karena dingin banget jadi kulitnya kering.
Jadilah mampir ke toko kosmetik yang ngantri banget. Kalau lihat antrian bayarnya aja males, saudara. Kira-kira 25 orang ada. Saya hitung sekilas ada 30 orang yang antri. Tapi karena kasirnya nggak tahu yang dibuka berapa itu banyak banget, jadi segalanya cepat, saudara. Ya udah, di lantai 1 kita masuk, karena bayarnya di lantai 1, kami ke atas, udah lihat-lihat bentar, terus naik ke atas, nyari barang. Ya, nyari barang juga cukup susah payah karena tulisannya Korea semua. Ya, jadi tiap nyari harus pakai Google Translate. Ya, kalau nggak nanya orangnya. Nanya orangnya, kita ngomong Inggris, orangnya ada yang ngerti Inggris, ya kan, ada yang geratul-geratul ngertinya, saudara, alias sedikit-sedikit aja. Tiba-tiba saya baru kerasa, saudara, tas saya nggak ada. Saya syok, saudara. Tas lempang saya itu nggak ada. Itu kira-kira udah hampir 20 menit sejak kami masuk toko. Saya kaget banget, saudara. Ya, kenapa nggak kerasa, Pak? Karena dingin kami pakai jaket tebal. Jadi tasnya copot, nggak kerasa tasnya jatuh. Harusnya kerasa sih, karena berat bebannya tas. Tapi kan tasnya memang nggak terlalu berat-berat banget sebenarnya. Ya, dan ketika tas itu nggak ada, saya kaget. Tapi langsung saya berdoa, saya teriak dalam hati tentang minta pertolongan Tuhan Yesus, minta pertolongan Roh Kudus. Ya, tiba-tiba saudara, mantu saya Matt, ya, menantu saya bule, dia tiba-tiba ngomong, I heard a voice, go out. Langsung dia, saudara, dia loncat, turun dari lantai 2 ke bawah, saudara. Dia cari. Saya udah deg-degan sama banget, saudara, udah nggak bisa mikir. Tapi saya paksa diri saya untuk memilih tidak khawatir. Ya, saya tunjukin dulu foto tokonya dari depan. Silakan, Erni. Nah, ini tokonya Olive Young itu, saudara. Ya, itu bukan di foto saat tas ketemu ya. Oh, ketemu, Pak. Iya, ketemunya di Bundaran Hijau itu loh, saudara. Ya, ini luar, saudara. Ini gerbang masuknya. Di saat kondisi ramai banget, saudara. Tas itu bisa ada di pinggir kolom bunder itu. Saudara. Tas itu bisa ada di kolom bunder itu loh. Ada di luar di situ. Saya rasa nggak mungkin kalau jatuhnya posisinya manis gitu. Ya, pasti ada yang ngambil. Ngambil bukan dibawa pulang, saudara. Ya, ngambil ditaruh situ. Jadi waktu ketemu saya dikasih tahu, saya senangnya bukan main, tapi lemes sih. Lemes sih, bukan nggak lemes, saudara. Bukan saya butuh tepuk dada bilang, enggak, gua mah hebat. Enggak, saudara, saya juga masih manusia. Ya, itu tokonya ramenya luar biasa, saudara. Ya, dan ketemu di situ. Nah, ini sekarang foto tasnya, saudara. Tuh, gespernya copot. Ya, kok bisa copot? Saya juga bingung. Ya, kok bisa copot? Nah, saudara, saya mau ingetin. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, pilih untuk tidak khawatir. Amin. Amin. Ya, saya nggak kebayang, saudara, kalau itu hilang. Ya, karena biasanya, saudara, nggak cuma biasanya sih, kita semua kalau tahu kan barangnya isinya apa aja, begitu hilang, pikirannya udah kemana-mana, betul kan? Ya kan, pikirannya kemana-mana tuh. Ya, ya, pikirannya lebih pintar daripada kenyataannya. Nah, Filipi 4 ayat 8, ini nasihatnya Paulus. Tapi nulis gini, jadi arahkan selalu pikiranmu pada semua yang otentik dan nyata, mulia dan terpuji, indah dan terhormat, murni dan kudus, penuh kelas kasihan dan baik. Dan lekatkan pikiranmu pada setiap pekerjaan Allah yang mulia, sambil selalu memuji Dia.
Tuh lihat saudara, arahkan pikiran saudara dan saya itu kepada semua itu loh. Jangan yang enggak saudara. Yang boten-boten aja dipikirin. Versinya TSI 3 menyatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudari, arahkanlah pikiranmu pada ajaran-ajaran yang benar. Tuh, ajaran yang benar dan apapun yang mulia, yaitu semua yang baik, yang memimpin kepada hidup yang benar dan terhormat, serta hal-hal yang murni, indah dan terpuji. Halo? Jangan mikir yang aneh-aneh, saudara. Ya, ini semakin tahun, zaman semakin maju, semakin aneh. Ya, kemarin malam saya sempat share sama sepupu saya juga, saudara. Ya, ini kita harus makin hati-hati karena diduga, saudara, ya kemajuan teknologi yang namanya ChatGPT, saudara tahu ya, itu dilakukan dengan cara aplikasi yang namanya OpenAI, Open Artificial Intelligence. Ya, ChatGPT itu kalau Anda minta dibikinin khotbah, dia akan bikin khotbah pakai ayatnya lengkap, saudara. Nggak pakai jam, nggak pakai orde hari. Ordernya cuma detik, saudara. Terus disuruh bikin lirik lagu juga bisa. Nah, dikhawatirkan ini sudah mulai banyak dipakai untuk menjadi bahan khotbah. Saya nggak kebayang. Nggak kebayang apa? Kalau pewahyuannya berasal dari mesin. Saudara, saya nggak kebayang. Ya, kalau pewahyuannya keluar dari mesin, saudara. Ini ngeri. Dan ke depan ini, tahun demi tahun, akan terus diperbarui. Mereka masih berusaha untuk connect antara mesin dan manusia bisa interkoneksi. Mereka masih berusaha untuk memasukkan mesin perasaan manusia. Ini ngeri, saudara. Makanya saya berdoa supaya bangkitnya para saintis Kristen yang cinta Tuhan untuk meletakkan dasar-dasar etika modern. Amin. Saya rindu lahirnya orang-orang yang luar biasa untuk jalan di sini, saudara. Ya. Karena kalau mesin sudah menjadi sumber pewahyuan, saudara. Ya. Dengan masukin topik-topik, saudara. Ya, ingat, we are trendsetter. We are not trend followers. Amin. Anda dan saya itu jadi terang. Bukan Anda dan saya ikut-ikutan. Ya. Jadi khotbah itu harus keluar dari altar. Saudara, sahabat saya yang ada di Zoom ini juga dari dulu, berapa tahun yang lalu udah lama. Kami bahas tentang Yeskiel 47, di mana air yang keluar dari altar. Dia bilang, hati-hati, jangan sampai satu hari, ya, pengajaran air kehidupan itu keluar bukan dari altar. Ini ngeri, dan sekarang mulai kelihatan. Ya, seorang pemikir Kristen, saya pernah baca bukunya, saudara, The Church at the End of the 20th Century. Francis Schaeffer, dia bilang, ada satu bahaya besar di akhir abad 20 dan seterusnya. Bukannya gereja masuk ke dunia, tapi dunia masuk ke dalam gereja. Dan ini sudah mulai kelihatan. Maaf, saudara. Saya harus ngomong makin keras dan makin tegas. Jangan sampai saudara dan saya ya mendapatkan input yang bukan dari kebenaran Alkitab. Amin. Saudara, jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Karena pewahyuan harus datang dari Tuhan. Dan semuanya harus masuk ke dalam kita. Amin. Semua harus masuk. Itu air kehidupan yang asli, bukan air-airan. Setuju? Ya. Saudara, saya lanjut Ibrani 12:28. Karena kita sedang menerima hak-hak kita atas satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara dan saya itu we are on the way. Kita sedang receiving, sedang menerima satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa nggak sekaligus blek? Nggak bisa, saudara. Karena ini menyangkut perubahan pola pikir.
Makanya saya bilang ini latihan, latihan demi latihan, demi latihan, demi latihan akan makin kuat. Kita sedang menerima hak-hak kita atas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita seharusnya sangat bersyukur kepada Allah dan memberikan penyembahan yang paling murni yang menyenangkan hatinya ketika kita meletakkan hidup kita. Lihat saudara, ketika kita meletakkan hidup kita dalam penyerahan mutlak, penuh dengan kekaguman. Ini konsisten dengan ayat Roma 12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan tidak bercacat. Setuju sama saya? Ingat ayat itu, saudara? Ya, saudara. Ini persis, saudara, konsepnya. Ya, kita meletakkan hidup kita dalam penyerahan mutlak dengan penuh kekaguman. The Passion nulis itu. NLT nulis ini. Since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful and please God by worshiping Him with holy fear and awe. Sejak kita sedang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan ini, biarlah kita selalu bersyukur dan menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan dengan menyembah Dia. Apa sih menyembah? Selalu say yes. Semua yang ikut SOW tahu konsep ini, terminologi ini. Say yes kepada Tuhan dengan satu ketakutan yang kudus, bukan ketakutan seperti dikejar maling, saudara. Ya, ketakutan yang kudus dan penuh dengan penghormatan. Ayat terakhir. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, saya percaya, saudara, kerajaan Allah sangat identik dengan kasih ini. Setuju? Amin. Saudara. Jadi ketika Anda tinggal di dalam kerajaan Allah, Anda tinggal dalam dimensi roh yang isinya adalah apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, maka Anda sebenarnya sedang tinggal di dalam sang kasih ini. Amin. Tuhan memberkati. Dan sekarang, mari siapkan diri Anda untuk perjamuan kudus. Amin. Ayo, siapkan dirimu, saudara. Ya, siapkan tubuh Kristus dan siapkan darah Kristus. Ya, yang tadi belum siap, tolong Anda kasih waktu untuk siap-siap. Boleh crackers sama teh, boleh sama air, apapun juga, saudara. Sekali lagi, ini bukan ritual. Ya. Jadi, jangan menganggap ini sebagai ritualnya, tapi Anda harus ngerti. Firman Tuhan tertulis di Yohanes 6:53. Yesus menjawab mereka, dengarkan kebenaran kekal ini, kecuali kalian makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, kalian tidak akan memiliki kehidupan kekal. Jadi kebenarannya adalah apa? Ketika Anda dan saya makan tubuh anak manusia, dan ketika Anda dan saya minum darahnya, maka kita akan memiliki hak untuk hidup kekal itu. 5:4 kehidupan kekal datang bagi orang yang makan tubuhku dan minum darahku. Dan aku akan membangkitkannya pada hari terakhir. Lihat saudara, kehidupan kekal datang pada saat itu. Dan dia akan bangkitkan kita pada hari terakhir. 5:5 karena tubuhku adalah makanan sejati bagi rohmu. Lihat saudara. Bukan ritualnya ya. Karena tubuhku adalah makanan sejati bagi rohmu. Tubuhnya Tuhan Yesus itu adalah makanan sejati bagi roh kita. Dan darahku adalah minuman sejati juga bagi roh kita. Amin. Ayat 56. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam dia. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita angkat tubuh Kristus. Tuhan terima kasih. Inilah janji-Mu Tuhan. Bahwa malam waktu itu Engkau diserahkan, Engkau mengambil roti dan menyerahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, inilah peringatan akan dia. Peringatan akan apa? Bahwa dia sudah melakukannya. Well done. It is finished.
Amin. Mari kita berdoa. Saudara, ingat, oleh bilur Kristus, karena ketika Anda dan saya makan tubuh ini dan nanti minum darahnya, kita ada di dalam Dia dan dia di dalam kita. Sebab itu oleh bilur Kristus, aku menjadi sembuh. Anda punya teman, sebut namanya. Oleh bilur Kristus, namanya siapa? Menjadi sembuh. Punya keluarga, punya sanak saudara, siapapun. Oleh bilur Kristus, titik-titik menjadi sembuh. Oleh bilur Kristus, kami menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus, kami makan tubuhmu. Haleluya. Silakan makan, saudara. Kita siapkan darah Kristus. Dan sudah makan yang mengambil cawan. Dan dia berkata, cawan ini adalah darahku yang akan memeteraikan perjanjian baru. Saudara, bukankah darah ini yang kita minum nanti menjadikan DNA Kristus ada di dalam darah kita? Amin. Bukankah darah ini membuat kita nanti menjadi satu keluarga karena darahnya menjadi darah kita semua. DNA-nya menjadi DNA kita semua. Dan kita tidak ada lagi genetika keturunan yang aneh-aneh, saudara. Kami percaya oleh darah Kristus kita menjadi satu keluarga. Dan kita dikuduskan dan juga kita disembuhkan. Haleluya. Kita minum bersama-sama. Mari. Tuhan terima kasih. Bapak terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Kami berdoa buat berapa banyak yang sedang ikut Zoom saat ini. Juga yang nanti akan mendengar rekamannya. Kami percaya mustahil itu tidak ada. Kami percaya hidup kami bukan sendirian lagi. Tapi kami jalan bersama Engkau. Kami percaya oleh bilur-Mu kami akan sehat sempurna. Fakta boleh bicara apapun juga. Tapi kebenaran berbicara bahwa Engkau ada di atas segala-galanya. Haleluya. Amin.